Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam No Media Magetan. Tanggal 22 Oktober 2021 besok diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Sudah berapa tahun ya? 2015 pokoknya. Hari Santri diperingati setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sekali ini kami sudah bersama dengan pengurus NU Magetan yang kebetulan juga Ketua Panitia Hari Santri Nasional tahun 2021, Pak Kiai Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Kabarnya gimana, Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Ketua Panitia Hari Santri Nasional tahun 2021, Pak Yai. Insya Allah, karena ditunjuk. Ya. Ditunjuk karena bukan ditunjuk, tapi ditunjuk. Saat rapat tidak hadir. Tidak hadir. Ini resiko tidak hadir ya. Harus siap melaksanakan amanat. Sepertinya sebelumnya sudah pernah, Pak Yai. Kalau nggak salah yang ketiga kalinya ini. Ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya. Pak Yai, sebelum jauh membahas soal Hari Santri gitu, Pak Yai. Pasti Pak Yai kan pernah menjadi santri kan? Santri ya. Iya. Ini perjalanannya seperti apa, Pak Yai? Dulu saya mungkin santri yang apa ya? Kalau istilah Jawa itu santri saya itu mogol. Santri mogol. Mogol itu mondoknya nggak teratur. Pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Jadi kalau seneng ke Kiai A, saya tuh sampai berbulan-bulan di Kiai A. Nanti pengen ke Kiai B, saya ke Kiai B begitu. Jadi mogol, tidak netep di sebuah pesantren itu enggak. Itu di Magetan atau di luar? Di Magetan. Di Magetan. Iya. Sempat ke luar Jawa juga, Pak? Enggak. Oh, kalau di luar Jawa sudah besar. Sudah besar. Alias ketika saya pernah di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, kebetulan di sana saya yang mendirikan PCNU Kabupaten Timur Tengah Utara. Luar Jawa pernah tahun 94. Meninggalkan Magetan tahun berapa waktu itu, Pak? Saya 86 tahun 86 meninggalkan Magetan. Tapi kalau dari pondok ke pondok di Magetan, Pak? Iya, di Magetan aja. Pindah ke luar Jawa itu? Ya ke luar Magetan juga. Luar Magetan. Ke Ponorogo, Madiun, ke Pacitan. Paling lama di mana, Pak, itu pondoknya? Mana ya? Saya gak ada yang lama sih soalnya. Pokoknya mogol, santri mogol. Jadi pengen tahu semua sehingga mulai dari yang paling apa? Kalau dulu istilahnya kanuragan ya. Oh gitu. Jadi selain saya nggak begitu konsen di ngaji kitab, tapi di kanuragan. Kanuragan juga, kitab juga. Iya. Di profil WA jenengan itu ada foto bersama Almarhumah Gus Dur. Oh iya. Itu saat apa itu? Waktu itu saya sebagai peserta muktamar di Cipasung, Tasikmalaya tahun 94. Itu kalau nggak salah bulan Desember 94 itu kan saya peserta muktamar. Kebetulan waktu Gus Dur bertemu dengan Presiden Pak Harto waktu itu. Kemudian didampingi oleh Megawati selaku Ketua PDI Perjuangan dan Pak Hasan Maturum selaku Ketua P3. Saya oleh Pas Pampres itu yang lain di halo untuk minggir, saya ditarik untuk masuk ke ruangan Gus Dur. Ceritanya begitu. Dapat istimewa? Enggak tahu, mungkin karena bediknya saya. Apa itu nampak ilmu kanuragan? Enggak tahu itu. Sehingga sampai pengurus wilayah termasuk Mbah Yai Imron Hamzah, pengurus wilayah Jawa Timur, Rais wilayah Jawa Timur waktu itu guyoni saya, "Cung, wiritamu apa, Cung?" Saya enggak punya wirid, saya bilang. Karena yang lain diusir jenengan malah. Ya, kalau saya wiritan, wirawiri turut tatan. Lah jenengan kan gedu wiridannya, saya enggak, saya bilang. Saya hanya wirawiri turut tatan, saya bilang gitu. Sehingga sampai diistimewakan karena memang saya secara spiritual kebetulan memang full mendukung Gus Dur waktu itu ketika Pak Harto ingin menjatuhkan Gus Dur melawan Abu Hasan, dan selisih suara 14 itu kebetulan dari kru saya, teman saya yang memenangkan Gus Dur. Bisa dilihat nanti.
Jadi Pak Yai juga inisiator ya di Ya. PCNU di mana tadi Pak Yai? Di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi SK-nya waktu itu yang tanda tangan ya Gus Dur, ketua umumnya. Ketua Iya. Tamfidia jenengan waktu itu. Iya, ketua Tamfidia. Sedikit aja Pak. Ada keinginan tiba-tiba pengen mendirikan PCNU di situ. Oh iya, kebetulan kan di sana minoritas. Sehingga umat muslim itu minoritas, kemudian ingin mendirikan tempat ibadah juga agak sulit. Kemudian saya berpikir istikharah. Saya kebetulan karena dari orang tua, bapak saya kan mantan ketua MBC seumur hidup. Jadi ketika masih bujang oleh pendiri NU Magetan lupa saya, pendirinya NU Magetan itu didatangi oleh pendiri NU Magetan ke rumah bapak saya. Kebetulan bapak saya masih mondok di Kediri, kemudian dipanggil untuk pulang untuk menjadi ketua MBC sejak bujang. Sehingga saya mungkin karena selain naluri ya karena apa, keturunan lah. Jadi saya NU keturunan. Jadi NU kultural juga struktural. Iya. Nah, karena ada faktor naluriah tadi, saya istikharah bagaimana umat Islam di Timur Tengah Utara ini semacam ada mboknya, ada yang melindungi, ada induknya lah begitu ya, ada orang tua gitu. Sehingga kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, ada wadah untuk saling komunikasi, bermusyawarah bagaimana memecahkan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Itu aja dulu motivasinya. Sehingga oleh PWNU kebetulan diberikan mandat kepada saya untuk mendirikan cabang. Udah saya alhamdulillah konsolidasi, minta izin ke pemerintah daerah, ke pemberitahuan ke Kodim, ke Polres, ke waktu itu Sospol juga ya, Sospol dan sebagainya. Kemudian dapat dukungan dan alhamdulillah berdiri juga. Dan istimewanya PCNU dilantik di gedung DPR. Itu jadi foto-fotonya masih ada saya. Siap. Oke. Berapa lama di situ Pak Yai? Saya di NTT 13 tahun. Terus pindah ke Magetan Pindah gitu. ke Magetan ya. Perjalanannya nyantri pasti jenengan. Ya, terus aktif di NU. Ya. Artinya kalau menurut jenengan itu santri itu sebetulnya apa definisinya Pak Yai? Ya sebenarnya sederhana sih. Santri itu kan kalau saya mengartikan waktu kecil itu san itu kan ihsan, kepanjangan ihsan, tri 3. Jadi santri itu menjunjung tinggi 3 kebaikan, baik beragamanya, baik bernegara dan berbangsa. Itu aja kan. Kalau dikembangkan kan baik berpolitik, berekonomi dan lain sebagainya. Artinya rukun santri itu harus baik. Itu aja. Jadi ihsan harus baik. Itu syarat jadi syarat utama. Kalau bukan baik bukan santri. Itu aja. Jadi orang yang nakal kalau nyantri ya sembuh. Menjadi baik. Kalau keluar dari santri ya kumat lagi. Ini baik di yang itu aja. Baik di segala bidang gitu Pak. Iya, baik intinya di begitu. Sosial, politik atau dimanapun. Iya, dimanapun harus menunjukkan identitas santri itu kebaikan. Jadi memberi manfaat kebaikan kepada siapapun itu santri. Itu aja sederhananya saya kira itu. Terus ada istilah lagi kan santri, selain santri ada juga pesantren gitu guys. Pesantren. Kalau pesantren kan selalu identik dengan namanya kitab kuning gitu. Kalau menurut Pak Yai itu seperti apa? Ini menjadi keharusan di sebuah pondok pesantren? Ya kalau pesantren yang salafiyah ya, pesantren yang katakanlah yang masih belum mengadopsi pendidikan modern, memang itu semacam wajib, karena disitulah untuk mengulas intisari Al-Quran dan hadis harus dijabarkan dalam kitab-kitab kuning itu. Tapi kalau modern kadang-kadang sudah karena mengikuti kemajuan yang dikembangkan justru bukan kitab kuning tapi teknologi dan lain sebagainya. Mungkin pondok-pondok yang sudah modern lah begitu. Tapi ini tetap kategori pondok pesantren gitu. Iya. Karena namanya pengertian pondok pesantren itu kan sebuah wadah yang untuk menggodok, untuk menjadi kawah condro bimuka, membentuk karakter yang menjadi baik, itu aja kan. Jadi ngaji itu ciri khasnya pasti, tapi inti daripada atau esensi pesantren itu kan kawah
Kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka atau tempat penggodokan orang-orang untuk menjadi baik itu kan. Dan keilmuannya, soal konsep keilmuannya juga banyak luas gitu ya. Iya. Ya, disiplin jadi keilmuannya gitu. punya keilmuan yang luas, kemudian juga punya kompetensi intelektual yang harus di atas rata-rata. Jadi selama ini kalau ada orang yang berpersepsi pesantren itu mungkin di bawah perguruan tinggi, salah. Jadi justru pesantren itu menurut penelitian para ahli pendidikan, justru keberhasilan pendidikan di pesantren itu jauh lebih tinggi. Kalau di umum di luar pesantren itu maksimal 5%. Peningkatan IQ atau intelektualnya justru hanya 5%. Kalau di pesantren bisa 80-90% malah. Justru lebih tinggi ya, lebih tinggi di pesantren gitu. Makanya intelektualnya nggak kalah, walaupun kelihatan sarungan tapi pinter. Kalau nggak pinter bukan santri. Jadi selain ihsan juga harus pinter. Oh iya. Kan kalau ngomong pesantren, santri itu kan sudah lama lah Pak. Iya. Cuman kan ketika kita ngomong hari santri itu kan saya pikir baru saja ya. Sejak 2015 kalau nggak salah. Ini tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 nih, tahun ke-7 2017. 2021. Kalau Pak Kiai melihat itu dengan ditetapkannya hari santri itu berdampak baik atau seperti apa dengan? Oh iya. Jadi saya kira ini sebuah kado ya atau hadiah untuk santri ketika santri ikut berkontribusi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang selama ini belum diakui sebagai hari santri oleh pemerintah dengan ditetapkannya hari santri oleh presiden. Saya kira ini sebuah penghargaan ya. Ini justru akan menambah spirit atau semangat santri dalam berkontribusi kepada bangsa ini lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Saya kira itu. Dengan adanya penetapan oleh pemerintah. Iya. Kalau dijabarkan sedikit kontribusi lebih banyak itu seperti apa mungkin Pak? Ya selama ini kan kontribusi santri kepada pemerintah itu sebenarnya besar, cuman pengakuannya mungkin yang belum besar. Artinya apa? Pengakuannya belum besar itu pemerintah perhatian terhadap nasib santri juga belum besar kan. Katalah dari segi pendidikannya, dari segi mungkin lapangan kerjanya, ekonominya dan lain sebagainya kan belum besar. Kira itu. Artinya dengan adanya ditetapkan santri ini bisa dikatakan santri lebih dekat lagi dengan pemerintah gitu. Iya pastilah, pasti dekat. Apalagi kalau perhatiannya lebih besar, saya kira kedekatannya lebih baik lagi gitu. Artinya ini tidak hanya menetapkan hari santri, tapi juga yang lainnya. Yang lainnya harus ditetapkan. Nah, katakanlah begini ya, lokasi pendidikan santri juga harus diperhatikan sekian persen. Supaya ada asas keadilan. Jadi pondok pesantren, nasib-nasib santri juga harus diperhatikan. Saya kira ini sama dengan pendidikan lembaga pendidikan lainnya. Iya, saya kira begitulah. Harapannya begitu. Tapi kalau selama 7 tahun ini sudah kira-kira gimana Pak? Kalau jenengan melihat? Ya alhamdulillah dengan lahirnya undang-undang pesantren ini saya kira kado juga pada santri, pada pesantren. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pondok pesantren. Saya kira dengan dana abadi pondok pesantren, saya kira ini perlu direspon oleh santri dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Rentetan setelah ditetapkan hari santri gitu. Ini termasuk rangkaian itu. Kalau ngomong hari santri selalu dua gue. Ada yang PBNU juga ada. Oh iya. Terus pemerintah juga ada. Iya, Kemenak. Ini sebuah kompleksitas atau gimana Pak? Oh enggak, saya kira lembaga pemerintah kan untuk melaksanakan keputusan pemerintah ini kan harus ada lembaga pemerintah yang mengapresiasi, untuk yang menginisiasi dan untuk yang mengakomodir semua santri kan, yaitu oleh Kemenak, saya kira gitu. Walaupun secara historis memang santri itu lahir dari Nahdlatul Ulama, dari fatwa jihadnya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, kemudian muncullah resolusi jihad Nahdlatul Ulama tahun 45, 22 Oktober 45 itu. Kalau melihat tema Pak Yai, kalau tema Hari Santri Nasional 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan santri siaga jiwa dan raga. Kalau nggak salah seperti itu Pak.
kalau didefinisikan di mana seperti apa Pak Yai? Oh iya, saya juga tadi bawa 2 tema tadi ya, tema dari PBNU dan tema dari Kemenak ya. Iya. Karena memang berbeda-beda ini temanya Oh, ya. iya. Mungkin penjelasannya yang bisa menjelaskan. Ya, tema yang diusung oleh Kementerian Agama itu santri siaga jiwa raga, itu maksudnya adalah sebuah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia. Itu tema yang diusung Kemenak itu. Jiwa dan raga. Iya. Artinya itu apa? Kaitannya dengan kesehatan juga misalnya kayak gitu atau gimana? Ini kan pernyataan sikap. Jadi agar setiap santri itu siap siaga menyerahkan jiwa dan raganya totalitas. Totalitas zahir batin untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. Ini kaitannya juga dengan NKRI akhirnya Pak ya? Oh iya, ujung-ujungnya kan NKRI harga mati kan itu. Tidak bisa kemudian santri itu tidak mendukung NKRI, bisa dikatakan kayak gitu? Oh tidak bisa. Bukan santri berarti? Karena santri itu sendiri kan ada, jenengan kan sering baca di medsos, mungkin di Facebook saya atau di Twitter saya. Santri itu kan apa, ada istilah SANTRI kan, siap amankan negara tercinta Republik Indonesia, kan sudah santri gitu ya. Otomatis artinya kan NKRI harga mati kan begitu. Berarti kalau misalnya ada yang mengatasnamakan pondok pesantren tapi tidak mendukung NKRI, perlu dipertanyakan ini. Ya mungkin pondok pesantren tersebut sudah terpapar radikalisme. Dan kita tidak menutup mata, memang di Indonesia itu sudah 20% yang terpapar radikalisme, termasuk ada sebagian pesantren yang terpapar itu. Tapi bukan dari Nahdlatul Ulama ya? Insya Allah kalau NU enggak lah. Ya. Terus kalau ke tema yang PBNU itu, Ya. kalau nggak salah bertumbuh, berdaya dan berkarya. Oh, ya. Hampir sama nggak ini kira-kira dengan yang esensinya sama. Kalau bertumbuh itu kan melihat perkembangan pesantren semakin bertumbuh besar ya. Dari mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang pertumbuhnya besar. Sekarang kan sudah ada 27.000 pondok pesantren lebih kan ya. Dulu kan tidak seberapa. Ini artinya tumbuh. Jadi pondok pesantren tumbuh terus. Kemudian yang kedua berdaya. Jadi tema yang diusung PBNU selain pondok pesantren tumbuh, juga pesantren sudah berdaya. Artinya tidak hanya dari segi tadi ngaji kitab kuningnya, tapi juga sudah berdaya di bidang ekonominya, sainsnya, teknologi dan lain sebagainya. Termasuk politiknya juga sudah mulai berdaya. Banyak kader-kader pondok pesantren yang jadi bupati, jadi gubernur, bahkan wakil presiden. Kan begitu. Itu makna berdayanya. Iya, berdaya kan. Mungkin Mas Ramzi nanti bisa jadi DPR. Iya Pak. Amin. Saya kira gitu. Jadi semakin berdaya kan, dari sebelumnya tidak jadi DPR menjadi DPR kan berdaya kan. Berdaya, amin. Ini begitu. Sekaligus kampanye. Wis direstui Pak Yai Holudin, insyaallah. Insyaallah tadi. Iya. Ya, kemudian yang ketiga apa tadi? Berkarya. Ya, santri harus berkarya memang. Tiap hari berkarya, selain banyak tambahnya kitab-kitab ya yang ditelurkan oleh santri, juga banyak karya-karya lain ya. Kan banyak itu ya. Kemarin di di pondoknya Nurul Jadid Paiton Probolinggo itu ya, banyak karya-karya yang termasuk ada koperasi, ada macam-macam, banyak sekali ya. Karya ini tidak dibatasi pada sekedar hanya tulisan gitu. Tidak ya. Karya itu kan termasuk teknologi dan sebagainya. Kan banyak santri yang sudah mencetuskan atau menemukan teknologi canggih dan itu banyak. Harus dikuasai juga oleh santri gitu. Bahkan saya pernah mendengar pernyataannya rektor ITS, kalau nggak salah Profesor Insinyur Abdul Sahab itu siapa ya. Teknologi yang ditemukan atau diproduk oleh orang yang tidak beriman itu banyak madharat. Oh gitu. Iya. Itu penelitian Pak ya? Penelitian. Dan itu disampaikan waktu pidato Maulid Nabi di hadapan Presiden SBY waktu itu. Saya dengar betul ulasan beliau, Rektor ITS Surabaya. Jadi kalau santri bisa menemukan teknologi yang canggih, nanti
insya Allah madorotnya jauh lebih kecil dari yang ditemukan, teknologi yang ditemukan oleh non santri. Itu analisa ilmiah kenapa gitu kira-kira ya? Karena mentalnya santri itu lebih siap atau? Saya kira begini, setiap karya santri itu tidak hanya hasil karya intelektualnya, tetapi spiritualnya kan. Artinya spiritual itu kan ini hidayah gitulah. Kalau sudah hidayah Allah campur tangan kan ini mesti manfaatnya lebih besar gitu. Itu. Saya kira itu Mas Ramzi. Sisi lain yang tidak didapat ya, kecuali di santri atau di pondok pesantren gitu. Pak Yai, ini nanti kan 22 Oktober gitu, ada upacara juga gitu. Insyaallah di alun-alun ya insyaallah. Ini kalau ngomong di Magetan pertama gini di alun-alun. Iya, tahun ini pertama. Pertama di alun-alun. Nah, ya alhamdulillah. Karena komunikasi saja ini. Komunikasi dengan pemerintah. Jadi seperti yang tadi itu karena ditetapkan oleh pemerintah juga harus mendukung penuh gitu nggih. Iya, harus milik nasional lah. Milik nasional. Jadi artinya milik nasional apa semua instansi harus bertanggung jawab terhadap hari santri ini gitu. Nanti melibatkan semua instansi dan ormas Islam. Ormas Islam dan instansi terkait. Ada NU juga, ada Muhammadiyah, ada PSM, ada DI, ada MTA juga kita undang. Ya. Di alun-alun nanti. Ini belum masuk belum masuk referensi yang saya kasih, belum masuk listing yang saya kasih jenengan. Iya. Terakhir ini Pak Yai. Iya. Pesan untuk orang tua yang ingin memondokkan anaknya, putra-putrinya di pesantren, harus milih pesantren atau enggak? Saya kira pilihan terbaik bagi orang tua terhadap anaknya kalau untuk melanjutkan pendidikan atau untuk menempuh pendidikan ya pesantren lah yang terbaik. Anak saya 2 sejak lulus SD itu saya pondokkan semua di pondok pesantren. Dan itu saya merasa tentram begitu ya. Ketika anak saya pondokkan, rasanya tenang, ayem orang tua, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kalau mohon maaf ya, tapi itu kembali lagi hak orang tua ya. Tapi hanya harapan saya, pilihan terbaik menurut saya bagi orang tua adalah untuk menyerahkan anak di pondok pesantren. Perlu perlu ada syarat-syarat tertentu nggak, pesantren yang ini gitu? Saya kira kalau orang tua sekarang sudah bisa kok memilih pondok pesantren yang sesuai dengan katakanlah kemampuan anak atau karakter anak. Karena nanti anak itu biasanya kalau disuruh milih pondok pesantren itu sudah ada semacam moodnya. Saya pengen pondok ini, pengen ini. Gitu. Ada sambung secara ruhiyahnya dengan gurunya, kiainya dan lain sebagainya. Itu biasanya begitu. Tapi yang perlu diwaspadai ada nggak? Karena kan sekarang cukup banyak juga kan. Oh iya, ada, pasti ada. Kalau yang terindikasi radikalisme tentu jangan ke situ ya. Itu aman konsultasi ke ruang NU. Ya, mungkin bisa konsul dengan pengurus NU, pondok mana yang cocok gitu ya. Pak Yahuruddin, makasih banyak atas waktunya. Semoga pelaksanaan Hari Santri Nasional tahun 2021 di Magetan sukses lancar. Sepertinya sudah banyak kegiatan yang sudah terlaksana gitu Pak. Insya Allah sudah. Kemarin yang hari Minggu itu lomba pidato yang diadakan oleh Fatayat sudah berjalan. Mungkin Ma'arif juga sudah berjalan. Dan yang lain menyusul termasuk Saresan tanggal 20 di pondoknya Yai Wahid. Insya Allah juga sudah disiapkan. Jadi yang lain semuanya sudah disiapkan semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yai. Sampai bertemu lagi di podcast on the record berikutnya bersama No Media Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.